Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti masih nyaksikan Bekabai Jambi edisi Sabtu 17 Juni 2023. Nah, kayak mana kabarnya kanti-kanti? Semoga hari ko sehat, semangat. Apalagi hari ko kan juga libur. Benangnya. Yo tentu pasti udah punya rencana kok nak kemana sore kagi. Apalagi besok kan hari Minggu. Iya. Jadwal kondangan pun lah padat kayaknya. Dak, termasuk kayak Rani juga dak. Besok saya udah ada jadwal sih. Ngajak pergi dak? Oh, saya besok siaran. Iya. Nah, kanti-kanti, kita juga punya banyak berita-berita menarik yang kaget akan kita sajikan untuk kanti-kanti. Apalagi dengar lagi kok mau pula ke Rayo Idul Adha, Benar. ke Rayo Kurban. Iko juga ada berita kaget terkait dengan bagaimana kesehatan hewan kurban di Jambi. Terus juga dekat pemilu pula. Nah, ada kita juga kabar punya pemilu ya? betul nih ya. Nah, salah iko ada antisipasi PMK kesehatan hewan kurban bakal dicek. Nah, akibat komoditas perkebunan anjlok, penjualan sapi jadi nurun. Selanjutnya juga ada 4 bacalek yang ngundurin diri dari proses pencalonan. Kayak mana berita selengkapnya bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Kani Utari, Ikola Bekabai Jambi selengkapnya. Nah, menjauh dengar lagi kan kita nak rayakan Hari Raya Idul Adha. Lah siap tak? Lah siap lah. Nak berkurban? Sapi, kambing, aduh sikot lagi kerbau. Lah siap. Tapi kerbau orang. Kira nak berkurban deh nyebut tidak yo. Iya, insya Allah ada niat yang pasti. Amin, Yo. ada niat yo. Nah, saya kok nak ngasih tahu kalau kita nak berkurban kayak gitu, sebaiknya kita juga ngecek kandangnya, tengok Betul. kesehatan hewan tuh kan apa. Lagi makanya nanti ada sakit penyakit menular, Yo. penyakit menular dan kuku tuh kan, Yo, PMK tuh. PMK. Nah, jadi supaya untuk antisipasi itu juga lah sama kayak pemerintah kita kok jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah nak melakukan pengecekan kandang dan kesehatan hewan kurban. Hal tersebut guna mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kuku. Pemerintah Kota Jambi telah membentuk tim pengawasan hewan kurban bersama pemerintah provinsi. Tim itu bakal turun ke kandang-kandang untuk ngecek kesehatan hewan kurban secara langsung. Kalau hewan kurban dalam kondisi sehat, pemerintah bakal ngasih sertifikat sehat. Hal itu sebagai langkah antisipasi penularan penyakit PMK pada hewan. Untuk itu masyarakat tidak perlu takut dan khawatir pas beli hewan kurban. Masyarakat bisa beli dan konsumsi daging kurban yang sehat. Pemerintah juga bakal nyiapi vaksin PMK pada hewan ternak yang terkena PMK. PLT Kades Peternakan Kota Jambi juga memastikan hingga saat itu belum ada kasus PMK di Kota Jambi. Meski demikian, antisipasi harus tetap dilakukan supaya tidak terjadi penularan PMK. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti, peternak Iko ngakui bahwa pada tahun Iko ada terjadi gairah peningkatan penjualan hewan kurban. Hal Iko disebabkan karena isu PMK, penyakit mulut dan kuku saat Iko lah berkurang sehingga berdampak terhadap peningkatan penjualan hewan kurban. Geliat usaha jual beli hewan kurban mulai dirasakan oleh para penjual hewan ternak di Kota Jambi. Salah satunya peternakan yang berada di Kecamatan Telanai. Pasca menurunnya kasus penyakit kulit dan kuku PMK pada hewan, membuat peternak terus meningkati persediaan hewan ternak hingga ratusan ekor. Menurut peternak, jelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023 itu, pembeli mulai berbondong-bondong memesan dan membeli sapi atau kambing. Peningkatan penjualan dirasa pembeli cukup signifikan bila dibanding tahun 2022 lalu. Kalau perkiraan kami sekitar 100 lebih. Dalam musim haji ini Ya. Pak ya. Kalau daya beli masyarakat gimana? Mulai Pak ya? Kalau daya beli masyarakat, ya yang sudah tuh rame lah. Ramai Pak ya. Kalau setiap tahun habis berapa nih Pak kita? Istilahnya berapa ada habis ya gitu. Berapa ada habis Pak ya? Kalau untuk harganya Pak ya? Harga dari 18 sampai ke 5. Sementara itu, biar tak terjangkit penyakit PMK, para peternak selalu jaga kebersihan kandang dan ngasih vitamin kepada hewan ternak. Sedangkan untuk harga jual hewan kurban untuk kambing dimulai dari angka 2 juta rupiah ke atas. Untuk sapi dimulai dari angka 17 juta rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Nazal, kalau tadi terkait berita tentang meningkatnya penjualan hewan kurban karena kasus PMK menurun. Ternyata untuk hewan kurbanku ada lagi faktor lain yang mempengaruhi minat beli masyarakat. Salah satu itu adalah faktor anjloknya harga perkebunan. Macam di penjualan sapi Jalan Idul Adha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi menurun karena permintaan disebabkan anjloknya harga perkebunan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak sapi di Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mayodo mengaku penjualan sapi menurun 40% dari tahun sebelumnya. Turunnya penjualan sapi disebabkan anjloknya hasil perkebunan yang berdampak langsung dengan perekonomian warga. Penurunan penjualan sapi telah terjadi sejak sebulan terakhir. Sapi yang terjual hingga saat ini baru sekitar 50 ekor. Padahal di tahun sebelumnya saat merebaknya virus PMK, penjualan sapi justru cenderung naik hingga mencapai 100 ekor. Untuk harga jual, Mariono mematok 18 hingga 20 juta rupiah per ekornya dengan bobot 80 kg dengan usia 2,5 tahun. Sebenarnya bukan masalah PMK ya, memang sekarang permintaan agak kurang dikarenakan mungkin karena ekonomi masyarakat, karena sekarang berdasarkan pinangan murah jadi berpengaruh. Pesanan agak kurang tahun ini. Oh, dari tahun sebelumnya ya? Iya, dari tahun sebelumnya. Berapa Pak? Untuk kurang mungkin sekitar sekarang tinggal 60% lagi lah hitungannya. 60%? Iya. Kalau untuk patok sekarang rata-rata sekitar 18-20 untuk standarnya. Ya, kalau untuk 25 ataupun 30 juta itu orang-orang tertentu lah. Mariono cuma dapat pasrah mengingat harga komoditas perkebunan kayak sawit dan pindang yang masih anjlok dan sangat berdampak terhadap perekonomian warga. Mariono berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang memihak pada masyarakat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti itu tadi ada sejumlah informasi terkait dengan hewan kurban. Nah, selanjutnya kami juga akan ngasih informasi terkait dengan pemilu 2024. Di antaranya SAD di Bukit ini tidak dapat TPS khusus, ganti-ganti jangan panjang dulu, tetaplah bersama Berkabar Jambi. Lokasi ganti-ganti masih tertonggok di depan TV, nyaksikan Berkabar Jambi. Jadi memang Kemenak itulah data untuk calon jemaah haji di Indonesia. Rupanya ada pula yang dinamakan JCH Temudo, ada pula yang tertua. Nah, ini kabarnya ada JCH Temudo iko usianya 18 tahun, iko asalnya dari Provinsi Jambi. Namanya Sania Wahyuningsi Abdurrahman, di mana Sania iko diberangkatkan melalui embarkasi Haji Antara. Jemaah calon haji Indonesia Temudo asal Provinsi Jambi resmi diberangkati ke Tanah Suci lewat embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi pada Senin 12 Juni 2023 pagi. Pelepasan keberangkatan jemaah atas nama Sania Wahyuningsi Abdurrahman yang berusia 18 tahun dari Kabupaten Batanghari Iko tergabung dalam kelompok terbang 23 batang. Sania mengatakan telah ikut antrian keberangkatan haji sejak umur 6 tahun atau pada tahun 2011 sehabis didaftari oleh orang tua. Rencananya, bersama orang tua Sania nak berangkat pada tahun 2022. Namun lantaran aturan pembatas umur, ia baru bisa berangkat pada tahun 2023 bersama kakak dan kakeknya. Berdasarkan persiapan matang yang telah dilakukan sebelumnya, Sania optimis dapat jalani rangkaian ibadah haji dengan baik dan jadi hajah yang mabrur. Sejauh ini insya Allah udah mantap sih, udah dikasih tahu sama orang tua kan sebelumnya tahun kemarin berangkat, terus udah lihat media sosial juga sama kakak kan gimana pengalaman jamaah sebelumnya, terus kita juga udah manasik juga kan dari Kemenaknya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab berharap Sania Wahyuningsi Abdurrahman yakni jemaah calon haji asal Kabupaten Batanghari dapat jadi contoh bagi jemaah lainnya yang berusia muda untuk membantu pelaksanaan rangkaian ibadah bagi jemaah lanjut usia. Pada kloter 23 Batam, ada 374 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang secara resmi diberangkati ke Tanah Suci lewat embarkasi Haji Antara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Dan ganti-ganti kita beralih pula ke kabar menjelang pemilu 2024 lagi yang mana juga ada pemilu legislatif untuk kita milih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPD Kabupaten dan Kota. Nah, ternyata ada 4 orang bakal calon legislatif DPRD Kota Jambi mundur dari proses pencalonan pemilu 2024 lagi. 3 dari bakal calon yang mundur merupakan kader dari Partai Hanura. PLT Ketua KPU Kota Jambi Arif Lesmana Yoga mengatakan saat itu terdapat 4 bakal calon legislatif yang mengajukan pengunduran diri dengan rincian 3 dari Partai Hanura dan 1 dari Partai Demokrat. Pengunduran diri IKO diketahui KPU setelah bakal calon tersebut menyerahkan tembusan surat pengunduran diri yang ditujukan ke partai masing-masing. Setelah bakal calonnya mengunduri diri, KPU meminta partai politik untuk segera melakukan pembaikan melalui aplikasi Silon. Kalau untuk yang mundur misalkan ada beberapa, ada sekitar 4 orang yang menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri. Cuman memang kan itu prosesnya masih setelah verifikasi baru ditindaklanjuti oleh partai. Pada prinsipnya KPU hanya menerima pendaftaran ataupun perbaikan yang dilakukan oleh internal partai. Sementara itu, KPU Kota Jambi juga masih fokus dalam melakukan verifikasi terhadap berkas bakal calon legislatif. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti suku anak dalam di Kabupaten Merangin tidak mendapat tempat pemungutan suara khusus pada pemilu 2024. Hal itu dikarenakan sebagian besar dari warga suku anak dalam tersebut sudah menduduki suatu wilayah atau merupakan bagian dari masyarakat desa. Suku anak dalam di Kabupaten Merangin tidak dapat tempat pemungutan suara khusus pada pemilu 2024. Pasalnya, masyarakat adat terpencil tersebut kini mayoritas sudah menduduki suatu wilayah atau merupakan bagian dari masyarakat desa. Ketua KPU Kabupaten Merangin, Syobirin, mengatakan hasil pendataan sementara, suku anak dalam tersebar di 7 kecamatan. Di antaranya, berada di Kecamatan Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Tabir, Tabir Selatan, Bangko Barat, Pamenang, dan Nalutantan. Suku anak dalam berjumlah 493 orang, yang terdiri dari 270 laki-laki dan perempuan sebanyak 223 pemilih. Untuk SAD dalam hal ini yang tersebar setidaknya di 7 kecamatan di Kabupaten Merangin, itu tidak ada TPS lokasi khusus. Nah, mereka ini dimasukkan ke dalam TPS warga yang terdekat dari lokasi lokasi dari SAD itu sendiri. Jadi memilih menggunakan hak pilihnya di lokasi terdekat di TPS tersebut. Sejauh itu, cuma terdapat psiko TPS khusus di Kabupaten Merangin yang berada di Lapas Kelas 2B Bangko. Bagi suku anak dalam yang mencoblos di TPS khusus IKO, data domisili asal sesuai KTP mereka akan dihapus untuk mencegah kegandaan data. Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, lokasi khusus meliputi rumah tahanan atau lapas, panti sosial atau rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, dan lokasi lainnya dengan kriteria terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP elektronik. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat serta jumlah pemilih dibentuk paling sedikit psiko TPS. Ramadan Cerebita Kasa, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak beranjak dulu, saya dan Puiko kami akan balik hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antara Iko ada petani ikan keramba yang mengeluhkan naiknya rego pakan. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih kanti-kanti masih di Bekapa Jambi. Amzol musim kemarau terasa ni ada sih panas Iya, tapi kadang tuh ada pula turun hujan iya. Kadang hujan, kadang panas, dan tentulah. Kayaknya musim peralihan kok. Ayo masih peralihan dan entar lagi kok emang nak musim kemarau kok lebih panas, lebih nyengat dan juga jadi rawan namanya kebakaran hutan dan lahan atau kahutla. Yo. Nah terkait kahutla kok ternyata juga ada pembagian zonasi rawan kahutla macam di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang ditetapi jadi zona 1 rawan kebakaran hutan dan lahan. Namun kesiapan antisipasi kahutla dari masyarakat desa belum berjalan maksimal. Kecamatan Pauh dengan 13 desa dan sikok kelurahan ditetapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi wilayah zona rawan kahutla 1 karena wilayah Iko punya banyak perusahaan perkebunan bergerak di bidang kebun sawit. Camat Pauh Jupri mengatakan beberapa desa telah membentuk desa siaga api sebagai antisipasi penanganan kahutla. Namun belum maksimal karena minimnya pengetahuan sumber daya manusianya serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Jupri menjelaskan, pihaknya telah minta kepada pihak terkait untuk ngasih pelatihan serta pemahaman kepada masyarakat dan desa sehingga penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pauh bisa maksimal. Desa siaga api ini memang belum semua desa yang rawan kahutla ini terbentuk dengan baik. Ya mungkin kemarin sudah pernah dibentuk melalui dinas terkait, instansi terkait, namun perlu pemantapan atau perlu pelatihan kembali agar persoalan tersebut dapat teratasi dengan baik apabila terjadi kahutla. Kesiapsiagaan desa siaga api ko jadi penting karena tak bisa diketahui secara pasti kapan dan di mana titik panas tak muncul. Kalau ada pembinaan dan kerjasama, maka desa siaga api bisa mengantisipasinya dengan cara terbaik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, tingginya rego pakan ikan di pasaran dikeluhkan oleh para petani ikan. Mereka berharap bahwa rego pakan ikan iko tidak naik lagi, sehingga tidak berdampak buruk terhadap rego jual ikan di pasar. Para petani ikan air tawar di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan harga pakan yang merangkak naik hingga di angka Rp364.000 per sikok karung berukuran 30 kilo. Sebelumnya, harga pakan ikan dengan ukuran yang sama cuma dijual Rp351.000. Ada kenaikan sekitar Rp11.000 dalam sikok karungnya. Selain tingginya harga pakan, tingkat kematian pada ikan milik petani kerambah juga meningkat. Seiring dengan kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Para petani ikan berharap pemerintah dapat memberikan solusi kepada mereka sehingga para petani ikan kerambah masih mendapatkan keuntungan, baik berupa bantuan subsidi maupun menstabilkan harga pakan ikan. Sekarang kendalanya Pak, pertama sekali itu kematian kan tinggi. Nah, habis itu harga pakan juga melonjak. Ya. Sebelumnya harga pakan di 350 Pak. Sekarang berapa jadi? Harga pakan 164. Sekarang ya? Jadi ada kenaikan sekitar berapa Pak? Ya, kalau dari kemarin sekitar 11 ribuan. Kalau harga pakan tinggi pasti anjlok lah. Pendapatan Bapak berkurang berarti? Ya berkurang. Sementara itu, hasil ikan keramba milik petani di Kecamatan Jambi Luar Kota Iko tidak cuma untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, namun juga didistribusikan ke pasar yang ada di Kota Jambi, bahkan ke Batanghari dan Sarolangun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti besaan anggaran yang diterima desa cukup fantastis setiap tahunnya. Supaya dana tersebut dapat bermanfaat sesuai dengan target, Pemkab aktif melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan jadi kunci penting guna memastikan pemanfaatan dana desa sesuai dengan target yang telah ditetapi. Sehingga dana dikucuri pemerintah pusat maupun daerah bisa bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat desa. Sementara itu, besaan dana desa setiap tahun yang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi nak lebih meningkati pengawasan penggunaan dana yang diberikan, baik bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, dana diberikan dapat digunakan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui bimbingan teknis pengelolaan anggaran dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada perangkat desa. Selain itu, Inspektorat juga aktif melakukan pengawasan dengan melakukan audit segala kegiatan yang menggunakan anggaran desa. Pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa ini, terutama sekali terhadap tata kelola keuangan. Dari dinas yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan itu, Dinas PMD, itu semua sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan bimbingan teknis bagaimana mengelola anggaran itu dengan baik. Kemudian juga setiap tahun Inspektorat melakukan audit terhadap dana desa, terhadap dana ADD dan semua proses penganggaran yang ada di desa itu diaudit oleh Inspektorat Muaro Jambi. Dari catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tahun 2023 besaan dana desa yang bersumber dari APBN mencapai Rp126.123.000. Sedangkan anggaran alokasi dana desa dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp15 miliar. Sementara dari APBD Kabupaten mencapai Rp84.442.106.000. Sedangkan jumlah desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi 150 desa. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti pelaksanaan PPDB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jambi tahun ajaran 2023 hingga 2024 lah resmi dimulai pada 9 Juni kemarin. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri seprovinsi Jambi tahun ajaran 2023 hingga 2024 resmi dibuka pada 9 Juni 2023. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsul Rizal menjelaskan, bergulirnya proses PPDB dilakukan dengan pembukaan jalur afirmasi yang dimulai sejak tanggal 9 Juni sampai dengan 23 Juni. Sementara untuk pembukaan jalur zonasi, pindah tugas orang tua dan prestasi yang juga disediakan untuk menjaring peserta didik berkompetensi baru dibuka pada 19 Juni sampai 23 Juni. Syamsul Rizal juga menyampaikan, untuk tahun ajaran 2023-2024, total kuota penerimaan SMA, SMK, dan SLB negeri seprovinsi Jambi berjumlah 51.176 peserta didik, dengan alokasi terbesar berada di kota Jambi. Proses PPDB sepenuhnya akan dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan penerapan aturan penerimaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Syamsul Rizal menekankan untuk proses PPDB, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi cuma pada posisi melakukan pengawasan agar tahapan PPDB sesuai aturan. Guna menekan penyimpangan, masyarakat juga diajak untuk melakukan pengawasan agar berjalan transparan. Syamsul Rizal berharap melalui komitmen yang telah dibangun bersama seluruh para penyelenggara, pelaksanaan PPDB tahun 2023 dapat berjalan baik dan berintegritas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ketika tidak terasa lah setengah jam kita berkabar ya. Demikian berkabar Jambi hari ini. Makasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kanti-kanti, saya Khairani Utari. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.